Jadi kami di harddisk itu menggunakan sebanyak mungkin, kalimat bahwa kami belajar bersama. Oh, jadi Bukan pemberdayaan bukan tadi, karena memang pemberdayaan, kami tidak memberdayakan siapa-siapa di sini, Iya, tapi kami belajar dari mereka, mereka belajar dari kami. Jadi yang ada Studio Pangan adalah dampingan dari harddisk, pun harddisk itu adalah dampingan dari Studio Pangan. Wow, gitu. keren. Jadi saling berdampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di podcast kali ini saya mengundang khusus Ibu Zahra Khan. Ya, Ibu Zahra ini salah satu penginisiatif ya. Pasar Seni Warga di Huntu Selatan. Jadi beliau ini anggota harddisk. Ya. Huntu Art District. Apa maksudnya itu? Sebenarnya kawasan Huntu yang semacam komunitas begitu yang bekerja dengan hal-hal yang terkait dengan seni, budaya dan lingkungan. Namanya diambil Huntu Art District biar ada artnya juga, ada identitas. Huntu Art District. District Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kabupaten, tapi bisa juga kawasan. Oh, saya pikir Huntu Art District. Oh iya, Huntu Art District. Iya, orang biasa bilang hard disk. Iya, hard disk. Ini saya sering melihat postingan-postingan terkait dengan makanan. Jadi orang tahu kalau Ibu Zahra ini yang makanan yang enak-enak. Dan ide adanya pasar seni itu bagaimana? Jadi mungkin saya mau ceritakan sedikit bagaimana aktivitas harddisk ini. Harddisk ini ada sejak tahun 2017. Kami mulai dengan kerja-kerja budaya seni yang dikhususkan karena di Huntu Selatan itu kawasannya kawasan pertanian, persawahan. Jadi ada kegiatan-kegiatan seni budaya yang merespon persawahan gitu. Namanya Pesta Seni Panen Padi Maledungga. Yang ada not bumi, not Katulistiwa. Not Katulistiwa, iya, ada yang kemarin sempat viral. Itu not Katulistiwa, ada gambar not di sawah, di sawah. Itu yang bikin ini Zahra dan kawan-kawan, Ibu Zahra dan kawan-kawan. Jadi kami mungkin sebagai fasilitator. Nah, jadi kegiatan karena tadi seni dan budaya juga harddisk ini mengedepankan isu lingkungan juga. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kita tidak bisa jauh dengan yang namanya pangan, karena pangan itu sendiri beririsan dengan ada keterkaitan dengan tiga hal tadi. Nah, harapannya juga kita bisa mengangkat potensi-potensi pangan tradisional, kuliner tradisional atau kuliner khas yang ada di Gorontalo ini, khususnya di Huntu Selatan. Nah, untuk hal itu kita mungkin di harddisk sendiri tidak bisa melakukan itu sendiri. Jadi kita sebagai wujud keberadaan kita di situ di Huntu Selatan, jadi kita mengajak warga yang ada di kawasan harddisk di dusun 2 dan 3. Nah, kebetulan beberapa dari mereka itu punya potensi, tapi memang sangat butuh pendekatan, butuh waktu. Nah, mereka kami libatkan pertama itu hanya pesan makanan kalau ada kegiatan. Nah, lama-kelamaan mereka kita bikinkan satu wadah belajar. Jadi kami pun sebagai harddisk di situ berfungsi sebagai yang mendampingi, jadi namanya Studio Pangan. Nah, Studio Pangan ini adalah wadah ibu-ibu warga yang berjualan itu sebagai tempat mereka belajar, tempat mereka tukar pikiran dan sebagainya, dan kami pun belajar dari mereka. Nah, mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tidak hanya dari kami, tapi juga dari beberapa pakar. Misalnya waktu itu kami pernah melibatkan salah satu profesor yang ada di Bogor di IPB tentang bagaimana pangan yang sehat, pangan lokal yang sehat. Nah, kebetulan ada juga salah satu ahli gizi di Gorontalo, Pak Arif Fasnonaku. Nah, beliau mengajarkan bagaimana kuliner Gorontalo itu. Ada juga Bu Amanda Katili yang mengajarkan bagaimana pangan yang ramah dengan iklim, ramah bumi. Nah,
pun kami yang paham sedikit pengetahuan tentang penghitungan kos produksi, keuntungan dan sebagainya, kami sharing dengan mereka. Nah, lambat dan setelah ada aktivitas itu, kemudian ibu-ibu ini kami sediakan dari harddisk itu sendiri ada yang namanya pasar seni warga. Sebelumnya yang namanya sangat berubah-berubah. Jadi dari Maledungga itu namanya Parade Kuliner karena memang Parade Kuliner di mana tempatnya? Di lokasi sawah itu di pinggir jalan. Nah, mungkin karena waktu itu ibu-ibu ini tidak mau jaga langsung atau menjual langsung, mereka hanya titip. Jadi kami bilang, oh ini seperti Parade Kuliner saja begitu. Jadi kenapa tidak mau menjual langsung? Apakah mereka malu atau mungkin belum terbiasa? Belum terbiasa berhadapan dengan orang dan mereka kan merasa kami ini orang desa begitu. Padahal mereka punya keahlian dalam hal bikin kue dan makanan. Nah, mereka malu dengan orang-orang dan jadi kami yang menjaga, dan waktu itu kami sebenarnya sudah sepakat dengan sistem voucher, tukar-tukar pakai kertas begitu, tapi karena mekanismenya masih kami juga sumber dayanya masih terbatas, jadi akhirnya balik lagi ke uang gitu. Nah, selanjutnya ada Maledungga yang selanjutnya. Kita ada pameran di. Kenapa Maledungga? Maledungga itu kan apa setiap ini panen atau apa kan? Iya. Jadi sebenarnya Maledungga itu judul dari kegiatan pesta seni dalam menyambut bagaimana zaman dulu itu kan bahagia sekali kalau panen sampai yang ada lagu Maledungga. Jadi diambil tema itu biar lebih menggema dan juga kita bisa merasakan feelingnya ketika Maledungga ketika pesta panen itu. Nah, waktu itu Maledungga yang kedua itu ada pameran di gilingan padi, ada beberapa spot termasuk Not Katulistiwa. Jadi di kawasan Huntu Selatan. Nah, ibu-ibu ini waktu itu ada lokasi yang disediakan oleh warga. Jadi salah satu warga di Huntu Selatan yang sebenarnya itu adalah lokasi kandang sapi. Nah, dan hutan bambu yang sangat cantik. Nah, karena waktu itu ada warga yang juga mau belajar beternak, jadi pemilik ini memindahkan sapi-sapi ke warga yang mau belajar. Nah, karena itu kosong, kami sedikit bercerita, kemudian diizinkan untuk digunakan untuk pasar seni. Untuk pasar seni. Jadi pasar seni rakyat, pasar seni warga bertahan sekitar 2 tahunan di situ. Nah, sampai saat itu ketika itu dia difungsikan kembali sebagai kandang karena tadi yang beternak ini sudah pandemi sudah panjang, mereka kesulitan untuk cari pakan, jadi dikembalikan lagi sapinya dan ditaruh di situ, dan itu sudah berfungsi sebagai kandang lagi. Nah, kita sendiri karena kegiatan ibu-ibu studio pangan ini tidak bisa berhenti begitu saja, jadi kita memanfaatkan lahan lokasi yang sama juga sebenarnya milik dari yang pemilik lahan pasar ini, kemudian dipinjamkan karena sekarang sudah menjadi studio harddisk. Nah, itu juga kami manfaatkan untuk tempat berjualan ibu-ibu ini. Nah, memang memindahkan dari yang besar ke yang kecil sangat sangat sulit, dan juga mental dari penjual-penjual ini yang tadinya jualannya bisa banyak, kemudian sekarang lebih sedikit, jadi masih latihan. Cuma satu konsisten yang kami perhatikan, yang pertahankan adalah transaksi dengan koin tempurung, tempurung, dan tidak menggunakan kantong plastik sekali. Iya, kenapa tidak harus menggunakan koin, tidak langsung menggunakan uang? Ya, jadi sebenarnya tadi berangkat dari isu lingkungan yang mau kami angkat itu, kami mau memperkenalkan bahan-bahan lokal gitu kan. Nah, terus habis itu kan ada pandemi. Nah, pandemi ini sendiri kan di uang katanya adalah salah satu media penyebaran virus COVID. Nah, jadi ketika itu kami menginisiasi tempurung, kita mengambil tempurung kelapa karena memang banyak dan dimanfaatkannya masih sedikit. Nah, akhirnya dibikin dan ternyata itu sangat jadi ini
memutus apa ya penyebaran virus. Ya. Jadi kan waktu saya ke sana itu aku masih pasar seni itu kan ini koinnya dicuci dulu. Nah, uangnya kan cukup sampai di sini. Setelah itu kan transaksi di dalam pakai koin begitu. Berarti jadi itu untuk memutus penyebaran virus sehingga digunakanlah koin ini dan juga untuk karena terkait dengan lingkungan ya. Jadi memang tidak, dan sampai sekarang dipertahankan itu. Ya, masih dipertahankan, dan juga penggunaan kantong plastik dan kemasan sekali pakai kita tidak menggunakannya lagi. Dan salah satu nilai plusnya itu adalah ternyata edukasi yang kami berikan, yang kami sharing adalah itu juga menjadi lifestyle tersendiri buat ibu-ibu yang datang gitu. Mereka datang, orang datang kalau misalnya mau belanja itu mau bawa pulang harus bawa kotak yang bukan kemasan yang sekali pakai ya. Dan juga ini Ibu Zahra ini kan sering posting makanan ya, sering itu tidak menggunakan kotak ini juga ya, kotak plastik begitu. Minimal mungkin tidak. Iya. Nah, tapi pasar seni warga sekarang kan namanya jadi Ambua. Itu kenapa jadi Ambua? Jadi sebenarnya itu sebagai karena kan kemarin ini kan ada pandemi, kita kan diminimalisir untuk berkumpul dan sebagainya. Kemudian kan transisi sekarang pandemi sudah turun, walaupun mungkin baru-baru ini naik lagi. Ya. Nah, kemarin itu kami seperti kalau ketemu itu ayo mau ambua gitu. Nah, bagaimana kalau kita bikin aja ini ambua, karena itu juga sebagai untuk mengajak orang-orang ayo kita mau ambua gitu. Kita berkumpul ya tetap dengan protokol kesehatan. Nah, ini kan selain mengedukasi warga di tempat itu ya, di Ambua itu. Kan Ibu Zahra juga kan sering tadi diceritakan bahwa ada ibu-ibu di situ yang diberdayakan, kemudian diedukasi untuk bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan yang sehat. Kemudian seperti misalnya dalam bikin kue misalnya begitu ya, harus dipastikan bahwa gula merah misalnya yang digunakan ini adalah memang benar-benar produk lokal dan juga dijamin higienisnya. Jadi tadi itu, jadi Studio Pangan itu adalah wadah untuk belajar, baik ibu-ibu, kami juga, dan sharing, berbagi. Nah, karena mereka juga sudah dikasih pengantar tentang bagaimana pangan lokal itu apa sebenarnya pangan lokal itu. Nah, sejauh ini yang masih digunakan ibu-ibu yang terjauh atau kalau kita mau mencari ketelusuran dari rantai pasok pangannya itu sampai saat ini yang masih jauh rantai pasoknya itu adalah terigu dan minyak goreng, karena memang kita tidak memproduksi terigu itu di sini gitu. Tapi bisa dipastikan untuk gula merah itu dari Langge, dari Tapa. Kemudian ubi singkong itu dari desa tetangga yang ada di Tamboo dan sekitarnya, dan warga ini juga membelinya di pasar terdekat gitu. Jadi seminim mungkin mereka menggunakan barang yang ada, bahan pangan yang ada di sekitar. Iya. Ibu Zahra ini kan alumni Brawijaya, S1-nya, S2-nya di IPB. Kenapa kok malah balik ke Gorontalo terus bergaul dengan ibu-ibu yang ada di kampung? Iya, karena kita jadi sebenarnya tujuan saya adalah selain untuk belajar dari tadi saya mungkin belajar di tempat yang formal. Nah, belajar itu kan tidak pernah berhenti, Bu. Jadi sekarang pun saya masih belajar, tapi belajarnya mungkin tidak di ruang yang dibatasi gitu, tapi bisa bereksplorasi lebih jauh dengan apa yang menjadi passion saya, apa yang menjadi hobi saya, karena memang masak ini adalah hobi yang juga saya senangi, dan makanannya enak-enak. Terima kasih. Juga saya dari dulu banyak sekali melibatkan diri dengan warga masyarakat dimanapun saya pergi. Saya tidak datang sebagai, saya membiasakan diri untuk tidak datang sebagai
pengunjung atau wisatawan, tapi bagaimana kita feel the lokal gitu. Jadi merasakan bagaimana bersendagurau dengan warga, ibu-ibu. Nah, pendekatan yang paling bagus itu menurut saya adalah pendekatan dengan ibu-ibu ini gitu. Nah, karena memang itu terbawa dari dulu sampai sekarang. Jadi ketika saya pun balik ke Gorontalo, saya sempat bekerja di beberapa tempat, kemudian memutuskan untuk terlibat aktif di desa ya, karena memang ada banyak hal yang perlu saya pelajari dan belajar bersama. Iya, itu ibu-ibu yang yang diedukasi itu hanya di Huntu Selatan atau mungkin ada dari sekitar situ lagi ada? Ya, untuk saat ini kita masih di kawasan 2 dan 3 Huntu Selatan. Jadi yang karena kan Huntu Selatan itu batas lokusnya dengan Huntu Utara, Huntu Barat hanya jalan itu. Depannya sudah Huntu Utara, sebelahnya sudah Huntu Barat. Nah, untuk memusatkan konsentrasi harddisk, karena juga kami keterbatasan dengan sumber daya dan banyak hal, dana dan sebagainya, jadi kami ke Huntu Selatan ini dulu, ke warga yang... Itu boleh berapa banyak itu? Ada sampai saat ini ada sekitar 10 sampai 12 ibu-ibu. 10 sampai 12 ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang kami memberikan sedikit gambaran ke mereka tentang studio pangan. Mereka oke, kemudian mereka mau memulai dari nol. Bahkan hampir semua dari ibu-ibu ini adalah orang yang memulai dari nol, karena mereka... Jadi mereka sebelumnya bukan orang yang biasa jualan atau punya rumah makan atau apa begitu? Iya. Jadi memang memulai dari nol, ibu rumah tangga tok begitu. Ibu rumah tangga. Jadi mereka ibu rumah tangga yang suka main ke rumah, kebetulan ke rumah mertua saya, bantu kalau ada acara menghuyula rame-rame. Nah, kemudian ketika kami waktu itu kan sempat icip-icip kue-kuenya mereka. Nah, ini punya potensi kalau kita ceritakan ke orang. Nah, makanya juga lewat beberapa akun sosial media kami suka menceritakan jadi makanan tradisional dengan mengangkat narasi-narasi kuliner seperti itu juga bisa membangkitkan ketertarikan orang untuk mencoba gitu. Nah, mencobanya di mana? Nah, inilah salah satunya di coba kita lihat yang foto-fotonya. Makanan yang ada di studio pangan warga. Ini aktivitas kemarin ini. Studio pangan warga Bantayo Pemata. Jadi memang tidak ada air mineral di sana. Jadi kalau misalnya ini, wow. Ini andalan. Ini satu andalan rampa coklat ayam kampung juga. Ini Iloni. Ini Iloni. Jadi memang kemasannya di daun ya. Iya. Wow, ini hasil dari sana di desa, karena kalau ini memang di desa tetangga. Oh, ini milo siram. Yang kemarin saya makan itu ada pisang atau apa itu? Pisang siram. Oh, pisang siram ya, tapi dia campur jagung sedikit-sedikit. Karena kalau tidak ada milo, mereka pakai pisang. Ini andalan juga ini. Jagung sama putungo, gohu putungo. Nah, ini pisang goreng. Sabong ini. Ya, sabong. Dinioho. Wow. Jadi ini makanannya ini memang makanan-makanan tradisional yang sudah jarang ditemukan. Ada di studio pangan warga. Ini apang colo. Apang colo. Biasanya kalau acara Muharram ada apang colo. Mereka ini rame-rame bikin di rumah. Dari mertua saya juga suka bikin apang colo. Nah, mereka bikin sampai banyak, terus dibagi-bagikan, diantar ke masjid dan sebagainya. Nah, kebetulan ada ibu-ibu ini yang juga ternyata bisa bikin, bikin dan dijual. Dijual di pasar. Kenapa hanya 2? Ini kan bulan ini kan cuma 2 kali. Iya. Kenapa hanya 2 kali?
Itu tadi karena kita dalam proses masa transisi, Mm-mm. memindahkan dari yang Dari yang tadi yang besar. besar ke Mm-mm. kecil, makanya kita juga butuh perkenalan dulu Mm-mm. sambil Karena banyak orang yang ini kan, yang menunggu ya ini karena memang suasananya memang betul-betul suasana kampung, ya kemudian apa ya lingkungannya asri, terus itu tidak kita tidak menemukan kantong plastik di situ atau kemasan-kemasan, memang benar-benar sangat alami ya itu. Jadi memang tujuannya untuk kampanye ke ya warga. Ya, jadi harapannya bukan hanya orang di situ yang bisa menerapkan apa namanya pola hidup seperti itu ya, tetapi yang datang pun sambil belajar untuk itu. Ini targetnya sampai berapa lama ini? Atau mungkin akan dilakukan setiap minggu atau bagaimana? ya. Kalau Ambua ini entah nanti mungkin namanya akan berganti lagi, tapi memang target kami adalah panjang. Bahkan sampai dengan hari ini kami dari tim Hardis mempersiapkan bagaimana ketika harus ada regenerasi antara ibu-ibu ini dengan anak-anak mereka. Nah, jadi kami pun di tim kami sudah mempersiapkan bagaimana pendataan data-data dari ibu-ibu ini, anak-anak yang terbelat, berapa banyak anak-anak dan remaja yang ada di kawasan Dusun 2 dan 3 untuk Selatan ini yang tertarik dan merasa terpanggil dengan kegiatan yang kami lakukan. Nah, itu juga harapan kami adalah Ambua ini atau Hardis, kegiatan Hardis sekalipun kami tidak ada lagi, tapi akan tetap lestari akan berkesinambungan. Tetap selalu ada gitu. Iya. Biasanya kan ini Pak Awal dan kawan-kawan ini kan ada kegiatan tiap tahun ya, ada tapi beda-beda namanya ya. Iya, ini karena tema Maledungga itu sangat kental dengan isu yang ada di apalagi di sana kan sawah-sawah. Sedikit informasi mungkin di tahun ini juga kami akan ada kegiatan, semoga nanti Agustus biasanya. Ya, sebelum Agustus mungkin disesuaikan dengan panen, karena panen bulan April setelah puasa. Nah, jadi pesta panen padinya itu mungkin sekitar Juni Juli. Nah, itu juga kami tetap akan melibatkan ibu-ibu studio pangan. Pekan studio pangan tetap ada terbuka, dan mungkin sepanjang masa festival itu ada, pesta seni itu ada, dan juga banyak kegiatan yang lain yang kita berkolaborasi dengan seniman dari Gorontalo itu sendiri dan dari itu kegiatannya nanti seperti apa lagi itu? Kalau ini saya belum bisa kasih bocoran, soalnya iya biasanya mungkin selalu kasih kejutan. Jadi yang saya ingat itu dulu di Iluta itu yang burung Garuda. Sebelum itu ada pesawat Catalina yang pesawatnya helikopter itu. Terus itu ini ya. Ada yang menari di atas air itu, betul. Juga ada panggung perahu, terus ada macam-macam. Itu ada saja idenya ya. Ya, jadi kalau untuk yang Maledungga 3 ini mereka mengangkat isu yang sangat aktual juga sekarang, tapi mungkin saya belum bisa ceritakan detail karena memang skupnya lebih luas. Jadi semacam mengangkat tetap berpusat pada pertanian, berfokus pada pertanian dan seni budaya, juga lingkungan, dan diselingi dengan pangan gitu. Ini kan kegiatan ini lebih ke apa ya, sukarela begitu kan? Kalau saya lihat orang-orang ini kan seperti Ibu Zahra bikin ini kan tidak dibayar, orang juga masuk beli makanan langsung ke pembelinya, penjualnya begitu. Ini apa yang dicari sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini? Tidak ada. Iya, karena kalau dipikir ngapain tidak dapat duit dari sini itu. Jadi sebenarnya ini yang menarik saya untuk saya harus undang ini ke sini. Kenapa ini? Jadi mungkin karena kita beberapa dari kita itu adalah orang yang
memiliki ketertarikan dengan itu, makanya dipertemukan ya Bu ya. Jadi ada teman-teman saya, ada Hikmah, ada Sabrina, ada Hikmah Eja. itu yang kopi ya? Ya, kopi, The Kopinya Wave. enak. Ya, ada Hai, ada banyak sekali, ada teman-teman seniman, seni rupa, ada Kak Yayat, bahkan ada teman-teman jurnalis, ada Bang Imal, ada Kak Debi dan sebagainya. Kami sebenarnya bukan keterlibatan itu sendiri, tapi melibatkan diri. Jadi setiap ada kegiatan kami merasa dengan sukarela, ya, dengan sukarela dan bahkan mungkin kalau kita bicara tentang bagaimana ini bisa berjalan, pasti ujung-ujungnya adalah pendanaan gitu ya. Jadi dari awal kegiatan Hardest ini kami memang mengusung pendanaan mandiri. Iya, kayak bikin contoh ya, bikin gazebo-gazebo yang kecil-kecil itu, wombohe ya. Wombohe itu kan pasti butuh biaya. Ini dibikin ini kan tidak mungkin warga yang bikin. Ya, jadi beberapa memang dari mitra-mitra kami yang ayo minum. Iya, silakan. Yang melibatkan diri itu beberapanya mereka adalah orang-orang yang misalnya lembaga yang kira-kira yang punya komitmen. Yang punya komitmen juga, dan mereka membantu sebagai dana donasi begitulah, donasi dana sekian. Dan kemarin juga kami pernah ada CSR dari PLN yang kami beri tema dia energi desa. Salah satu tema energi desa yang satu, tapi bukan karena programnya namanya energi desa gitu. Nah, kemudian kemarin yang memindahkan tadi wombohe ini ada teman-teman dari LTKL yang berdonasi juga, mengajak kerjasama begitu. Nah, selebihnya dari apa yang kami punya itu adalah dengan menjual kaos, merchandise yang dibuat dalam rangka pendanaan. Kemudian ada gantungan kunci, ada banyak macam, termasuk sebenarnya pasar ini juga kami dari penjualan koin itu. Jadi ibu-ibu ini kita tidak pungut biaya sama sekali dan tidak ada potongan sama sekali untuk penjualan mereka. Tapi dari selisih penjualan koin itulah yang kami gunakan untuk membayar tim-tim teknis atau relawan yang sebenarnya bukan membayar, tapi kami mengganti transportnya mereka karena ada beberapa dari kota harus naik ojol. Jadi dari dana 1.000 inilah yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit untuk saya lihat ada mahasiswa KKN juga ya yang ikut membantu. Jadi waktu itu ada mahasiswa KKN UNG jurusan seni yang mereka memang sampai dengan hari ini Studio Hardest adalah salah satu bengkel mereka juga untuk belajar. Nah, jadi mereka KKN Kampus Merdeka kalau tidak salah, dan mereka stay di sana. Jadi mereka juga berkolaborasi dengan kami untuk di pasar dan mempersiapkan. Ibu Zahra memang tidak ada keinginan sejak lulus ya untuk jadi PNS atau jadi dosen atau apa seperti kebanyakan orang yang punya cita-cita seperti itu. Pernah mencoba tapi gagal, mungkin bukan rezeki. Sebenarnya sih kalau ditanya passion saya sendiri, saya tidak pengen jadi PNS. Saya memang pengennya jadi peneliti. Oh gitu. Tapi ini sambil meneliti juga ya? Ya, jadi di Hardest ini kami mewujudkan apa hal-hal yang kami inginkan dengan atas nama kerja-kerja sukarela. Jadi kami membangun kekompakan tim dulu, kami membangun kesamaan dulu dalam banyak hal, karena di Hardest ini sendiri sampai dengan saat ini ada PNS, ada non PNS, ada pekerja swasta dan sebagainya. Jadi saya sendiri memang tidak terlalu berminat di PNS. Terus karena orang tua juga pengen, dan belakangan alhamdulillah orang tua saya melihat saya dengan adik-adik tidak ada yang minat di PNS dan mereka juga bukan PNS. Tidak memaksa. Memang tidak ada pertanyaan itu lagi, jadi easy. Dan sampai dengan saat ini memang saya memilih untuk bekerja dari rumah. Jadi dengan aktivitas sehari-hari saya jualan makanan, saya. Selain itu? Dengan ibu-ibu di desa juga. Selain itu mungkin ada beberapa kegiatan yang diminta keterlibatan. Jadi misalnya jadi pembicara atau apa begitu? Ya, ada beberapa yang meminta keterlibatan. Terus ada juga
menyicil-nyicil tulisan gitu di teman-teman. Ya memang pekerjaannya bukan pekerjaan yang profesional, tapi kami tetap bikin buku. ada kolaborasi untuk bikin buku gitu. Keren, iya. Nah, jadi memang iya, saya bilang ini Bu Zahra ini sangat konsisten. Sangat konsisten sampai ada teman yang bilang itu Ibu Zahra itu dia manfaatkan betul ilmunya, tapi dengan berbaur dengan masyarakat seperti itu. Nah, apalagi ke depan yang mau dilakukan ini? Apakah mungkin akan menambah jumlah ibu-ibu yang ikut terlibat atau bagaimana? Ya, jadi target kami ke depan untuk ibu-ibu studio pangan akan bertambah. Mungkin tidak akan ibu-ibu saja, tapi remaja-remajanya, karena beberapa sudah kami ajak dan mereka berminat, karena ada beberapa yang belum bisa memasak, belum pede memasak, jadi mereka akan jualan sayur-sayuran, buah-buahan begitu dengan kemasan-kemasan yang pakai daun pisang, pakai kemasan. Atau mungkin ke depan itu bisa jadi kawasan apa begitu, atau jadi desa apa ya? Huntu desa ya, bukan kelurahan. Huntu Selatan. Iya. Jadi desa yang memang penghasil apa ya, pangan-pangan yang sehat lah begitu. Ya, pangan lokal. Tidak menutup kemungkinan akan ke sana, cuma mungkin untuk men-state sebagai desa yang menghasilkan pangan khas yang sehat itu terlalu mewah untuk kami. Jadi harapan kami sebenarnya studio pangan ini lapak jualan harddisk ini ke pasar seni atau Ampua ini tidak akan besar. Jadi kecil, tapi tetap dicari begitu. Tetap ada eksis dan dia bisa direplikasi, mudah diduplikasikan di desa-desa lain dengan mengangkat potensi desa yang ada. Dengan catatan mungkin tidak ada plagiarisme ya, karena kan jangan lagi di desa sebelah sama modelnya seperti itu, tetapi dengan potensi yang lain begitu. Mungkin bisa jadi kalau di desanya minim ibu-ibu, bapak-bapaknya bikin craft, bikin kerajinan, itu terbaca dari potensi desa. Tapi di Huntu Selatan ini sendiri atau di harddisk ini sendiri, kami memang cita-citanya kami tidak menjadi besar, tapi seberapa bermaknanya atau bagaimana ya konektivitas kami dengan pengunjung, dengan banyak orang, dengan orang yang mau belajar pun akan tetap ada gitu. Iya, ini kan baru ada 12 orang ya ibu-ibu. Yang lain itu apa tidak ada keinginan juga untuk mau bergabung atau bagaimana? Ya, karena kan yang dijual di sini adalah kuliner dan memang syarat mutlak kami itu adalah tidak berkemasan yang tidak ramah. Jadi dalam banyak hal juga sebenarnya audisinya atau penentuan syaratnya itu diseleksi juga ya? Ya, jadi ibu-ibu ini tidak kami terima begitu saja. Pun ketika ada siomay di situ. Iya, itu ada siomay. Siomay itu adalah asli buatan dari warga gitu. Jadi bukan biasanya kan bukan kalau yang siomay dibeli, dari yang sudah jadi ya begitu. dari luar Gorontalo. Nah, ini tidak, tapi memang mereka dibuat sendiri. Mereka memulai itu saya ingat sekali dari parade pertama. Jadi yang masih kacangnya masih terpisah sausnya dan masih belum bagus teksturnya, tapi mereka melatih dan kami sebagai pelaksana juga sebagai quality control. Jadi ketika ada pelanggan yang bilang kuenya ini kurang begini. Nah, itu juga jadi bahan evaluasi yang kami sampaikan. Jadi memang dipastikan benar-benar higienis, benar-benar sehat gitu. Ya, dan ibu-ibu studio pangan ini sebenarnya tidak hanya dijualan di sini. Jadi mereka juga lewat donasi-donasi yang dititipkan ke saya untuk Jumat Berkah. Nah, jadi ibu-ibu ini setiap minggu ada orderan, ada pesanan untuk makanan atau kue. Nah, kue-kue itu buatan mereka. Nah, itu yang dititipkan di etalase masjid atau rumah sakit, diantar ke panti asuhan. Jadi itu rutin setiap minggu. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 tahun dan jadi meningkatkan juga ya ekonomi. Walaupun tidak semua yang terlibat karena yang bisa bikin kue misalnya tergantung dana juga gitu kan. Kalau dananya hanya cukup untuk kue semua cukup untuk dengan nasi juga. Keren ya. Ini luar biasa, ini menginspirasi dan ya semoga, saya berharap seperti yang Ibu Zahra bilang bahwa di desa-desa lainnya juga ada, tetapi tidak mengikuti
seperti ini Ya. begitu. Maksudnya ide-idenya yang ada yang bisa diikuti, tetapi mungkin dalam bentuk lain, sehingga semua warga itu di masing-masing desa itu bisa diberdayakan juga. Iya, jadi kami pun sangat terbuka ketika ada beberapa pernah di desa tetangga menanyakan langsung ke tim kalau mereka punya keinginan untuk membuka dan sebagainya. Kami pun bilang kami bersedia untuk bertukar pikiran dan belajar sama-sama lagi dengan catatan yang tadi itu memanfaatkan potensi apa yang ada di dan dengan itu edukasi lingkungan itu kan jangan sekali-sekali, artinya begini, ketika ini mereka buat di tempat lain tapi kan kalau misalnya konsepnya sama misalnya atau mungkin karena dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa itu, tetapi kemudian mereka menggunakan kemasan plastik, nanti dicapnya ini kan sama dengan yang di sini begitu. Jadi mungkin untuk biar lebih mengedukasi terkait dengan lingkungan harus minimal samanya itu di situ, jangan menggunakan kantong plastik dan alat tukarnya itu tetap menggunakan koin begitu. Mungkin dari bambu atau dari kayu, mungkin begitu. Begitu. Tapi memang Huntu Selatan itu sangat cocok suasananya ya, kondisi alamnya sangat cocok untuk dibikin seperti itu. Sejauh ini memang dan saya juga sebagai pendatang di Huntu Selatan. Ibu. Saya aslinya dari Pohuwato, dari desa Lemito. Nah, saya merasakan aura yang berbeda di desa Huntu Selatan itu sendiri dengan beberapa desa yang pernah saya datangi gitu. Karena sebenarnya terlepas dari ada sistem pemerintahan, karena kita negara kesatuan gitu kan, tapi warga di Huntu Selatan itu termasuk yang enak untuk kami ajak bekerja sama. Bahkan Hardes itu seperti ada di hati mereka juga. Jadi kalau belum ada kegiatan di Hardes itu ditanya-tanya, kapan mau ada kegiatan. Jadi bukan dari teman-teman kami saja yang menanyakan, tapi mereka sendiri. Mereka sendiri juga menawarkan misalnya tenaganya begitu untuk jadi membantu. Dan itu memang diinisiasi oleh kebetulan mertua saya dengan ibu nenek dan sebagainya. Nah, mereka itu selalu ada kegiatan kayak yang walimah, hari-hari besar itu. Dan warga-warga ini akan beramai-ramai bawa ayam, bawa beras, apa saja yang mereka punya hasil bumi. Mereka masak bareng-bareng di rumah sampai jadi 5-6 tolangga itu dari warga ini. Kalau yang tidak ada bahan, menyumbang uang secukupnya. Nah, itu yang mungkin sudah terbangun emosinya begitu. Jadi ketika diajak pun mereka, walaupun mereka kelihatan tidak mau menjawab iya atau tidak, tapi mereka tetap berpartisipasi aktif, dan itu sesuatu yang mahal sebenarnya. Huyula kan? Huyula itu sudah sangat kental di situ, sehingga mudah untuk diajak sama-sama dalam mensukseskan ini kegiatan ini. 1 minggu atau 2 minggu lagi akan ada Isra Mi'raj. Biasanya di rumah bikin yang perayaan Isra Mi'raj. Nah, itu keterlibatan ibu-ibu ini semua pasti ada, dan mereka bahkan menunggu sampai itu selesai jam 12 malam biasanya sudah selesai. Mereka sampai selesai ada di rumah dari pagi gitu. Mantap ya. Tapi apa mereka merasakan ada perubahan sekarang ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Kalau perubahan itu mereka menjadi lebih sibuk. Nah, bahkan kami pun yang tadinya merasa kalau ada pengen butuh apa begitu, saya biasanya dengan telepon atau diajak. Nah, kadang karena mereka sudah menerima pesanan, jadi ibu-ibu ini kami bebaskan untuk menerima. Jadi ketika mereka sudah dikenal dengan masakannya, kuenya, mereka bahkan sekarang itu sudah memasukkan ada stik goroho yang sekarang dijual di banyak tempat di Gorontalo. Itu dari Huntu Selatan, dari Ibu Studio Pangan. Tapi karena yang meminta untuk di branding sendiri dan sebagainya, ibunya memang tidak
tidak mengurus ininya. Oh, mereka tidak ini. Iya, jadi jadi dimasukkan nanti penjualnya yang membranding itu. Itu sudah mereka kan, karena kami tidak mengatur mereka, jadi mereka ada pembicaraan begitu, dan walaupun memang waktu di awal-awal saya kaget gitu. Nah, terus ada yang pesan kue-kue tertentu kalau ada acara itu, ternyata setiap hari itu ibu-ibu ini menerima orderan. Dan kami memang tidak mengatur mereka ketika mereka ada di luar dari studio pangan. Iya. Nah, jadi mungkin ketika orang belanja di studio pangan kayak Apangi misalnya ya. Pasti ada yang sudah mulai tanya-tanya, Bu, kalau mau pesan ini mungkin bisa langsung begitu. Jadi kontrak itu terjadi gitu. Iya, jadi kan berkah juga buat mereka ya dengan ikut studio Ambua ini. Berkah bagi mereka, selain orang beli di situ, ada juga yang pesan. Walaupun mungkin kadang beberapa harus lewat saya karena tidak punya kontaknya, atau karena mereka juga ibu-ibu ini kan belum semua yang pegang Android gitu kan, pegang HP gitu. Nah, beberapa teman juga mau pesan ilabulo, mau pesan kue wapili, karena memang wapili belum hadir di pasar ini karena memang kami meminimalisir penggunaan bahan yang berbahan terigu juga, walaupun Apangi kan Apangi memang sudah, kalau Apangi kan sudah memang ini ya, dan dia masih campuran tepung beras gitu. Iya, masih ada tepung beras. Kalau wapili ini kan masih sudah pakai terigu. Jadi tidak ada tepung berasnya. Iya, terigu sama kelapa muda. Memang sebenarnya tidak apa-apa, cuma ibunya juga ini kan banyak yang dijual di studio pangan. Ada gohu putungo, ada bubur sada, jadi sudah tidak bisa lagi menjual yang manis, karena kami mengaturnya itu yang jualan manis-manis, yang jualan pedas-pedas. Jadi biar mereka tidak ada saling jadi penjualan di studio di pasar seni atau Ambua ini kami atur sedemikian rupa biar mereka tidak ada konflik. Jangan sampai jualan A hari ini menjadi jualan B besok, atau jualan yang sama. Nah, karena konflik-konflik seperti itu yang akan memantik nanti akan jadi berkepanjangan. Nah, dan itu kami terbuka sekali dengan mereka, jangan sampai sama. Jadi tugasnya teman-teman yang sekarang jadi PIC dari pasar seni sampai Ambua, Hikmah, itu Hikmah meyakinkan ibu-ibu list sudah harus masuk di hari segini. Oh gitu. Jadi apa yang mau dijual itu sudah masuk listnya. Setelah pasar di desa, pasar di kecamatan, kami akan minta masukan list karena mereka pasti akan melihat bahan gitu kan. Nah, kalau tidak dari kebun-kebun mana mereka sudah punya, misalnya yang tidak punya singkong, nanti dia akan jual apa gitu. Tapi mengatur dengan sistematika seperti itu. Keren deh. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Iya, luar biasa saya. Jadi pasar seni Mo Ambua ini kan baru ada di sini ya. Belum ada di tempat lain yang di Gorontalo khususnya. Tapi saya tidak tahu di luar daerah apakah ada. Saya kurang update kalau di Gorontalo. Kalau memang kalau dari, setahu saya sih cuma di sini. Kalau di daerah di Jawa ini sudah banyak. Apalagi salah satu yang menginisiasi kami adalah Pasar Papringan yang diinisiasi oleh Pak Singgi dan timnya di Temanggung. Dan itu sudah juga pernah datang ke sini. Dan sudah pernah tinggal di rumah kami yang sederhana itu. Bahkan mengajarkan banyak hal kepada kami. Dan mungkin ke depan juga akan banyak hal-hal yang akan kita saling belajar gitu. Semoga. Nah, jadi pasar Papringan itu adalah salah satu percontohan gitu. Nah, harapannya siapa tahu di Gorontalo ini akan banyak pasar-pasar seperti ini di desa-desa yang bisa menjadi tempat belajarnya warga, tempat meningkatkan pendapatan, mungkin juga bisa diinisiasi oleh BUMDes yang ada di desa. Gitu kan. Kalau ini kan tidak lewat BUMDes ya, langsung tidak, jadi komunitas ini sendiri yang dengan desa kami tetap ada pelaporan, tetap ada sistem koordinasi, tapi mungkin kalau untuk dana, karena kami tahu desa atau mungkin dalam cakupan yang luas kecamatan, kabupaten, provinsi, mungkin ada hal atau terkait program yang lebih urgent gitu kan. Jadi harddisk ini sendiri lebih ke mandiri gitu. Iya, jadi tanpa kan orang lain kalau misalnya
yang orang-orang sekarang kan lebih banyak yang berpikir pragmatis ya, tapi Ya. ini tidak, memang murni memberdayakan masyarakat dan ya walaupun Ya. harus mendanai secara mandiri. Ya, dan Heeh. sebenarnya ada satu state juga yang kami akhir-akhir ini dan memang dari awal sebenarnya kami sudah itu dengan tadi pemberdayaan. Jadi kami di Harddisk itu menggunakan sebanyak mungkin kalimat bahwa kami belajar bersama. Oh, jadi bukan pemberdayaan tadi, bukan karena memang pemberdayaan. kami tidak memberdayakan siapa-siapa di sini, Iya. tapi kami belajar dari mereka, mereka belajar dari kami. Jadi yang ada Studio Pangan adalah dampingan dari Harddisk, pun Harddisk itu adalah dampingan dari Studio Pangan. Oh, gitu. keren. Jadi saling berdampingan. Dan orang-orangnya adalah orang yang mau sukarela. Ya. Teman-teman tuh kadang dari jauh, dari Limboto, dari ada yang harus ngajar orang tinggal di kota, ngajar di Limboto, balik ke Harddisk langsung ke Huntu, dan mereka memang. Dan itu tiap hari. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain kami ada, termasuk juga kegiatan bukan workshop ya, belajarnya ibu-ibu ini. Mungkin saya juga akan mengajak Ibu Feby untuk memberikan sedikit materi untuk ibu-ibu. Nah, teman-teman itu pun seperti itu, Bu. Jadi kalau ada kegiatan di desa di Harddisk, jadi kami berkumpul, kemudian kami menjemput warga ini gitu. Oh, gitu. Kayak dulu waktu salah satu dari temannya Pak Singgih datang, Kak Diki Senda dari Flores. Nah, karena beliau ini mau sharing menu-menu yang ada di sana, dan mereka memang aktivitas yang ada di Desa Molo itu sangat bagus dari mereka. Nah, ada sharing bikin Kak Diki bikin sambal luat, ibu-ibu ini bikin ilabulo. Nah, jadi ada sharing. Nah, ternyata ilabulo ini Kak Diki bikin di sana, dan sambal luat ini kita icip bareng-bareng di sini bikin dan icip. Wow. Jadi memang Pangan Nusantara ya. Ya, transfer ilmu juga gitu. Iya, kan bisa juga ibu-ibu itu jual makanan yang orang-orang diet, misalnya kayak Ibu Zahra punya kan. Itu kan kayak makanan dari beras jagung. Kan yang ada teman saya di Kota Mobago, dia malah jualan pisang rebus, kemudian ikannya cuma ikan bakar. Jadi memang yang no rice dia. Kalau dia tetap ada berasnya tapi sedikit. Maksudnya yang dipastikan memang benar-benar ya untuk diet. Iya, jadi itu salah satu target kami juga, karena memang saya sendiri punya masakan rumahan yang saya jual, dan memang tidak digabungkan dengan ini, karena memang Studio Pangan dan lapak-lapak ini adalah tempat eksistensinya, ekspresi diri dari ibu-ibu ini yang sudah belajar dan sebagainya. Nah, kami juga kayak di Nioho itu kan sagu, terus milu siram, yang begitu-begitu kan, gohu putungo dan jagung. Jadi bagaimana kami memang kami selama ini belum fokus untuk membranding makanan ini dengan definisi dari makanan yang sehat itu, tapi memang pangan khas itu pasti sehat gitu. Nah, jadi semini mungkin kami juga bilang ke ibu-ibu jangan pakai penyedap sintetik, kasih banyak DP bumbu biar enak. Kan bumbu-bumbu kayak Bu Zahra punya itu kan taruh rempah-rempah, terus daun jeruk, baru pokoknya enak deh. Benar-benar alami. Insya Allah perlahan mereka pasti kesana. Insya Allah. Oke. Terima kasih Ibu Zahra sudah datang berbagi di sini, berbagi inspirasi. Ya, saya memang dari pertama pasar seni itu kan, saya bilang saya pingin ngundang siapa yang saya mau, antara Pak Awal dengan Ibu Zahra. Saya bilang saya mau undang karena ini butuh konsisten. Kemudian butuh, kalau cuman orang mau cari duit di sini pasti tidak akan bertahan, begitu kan? Tapi Ibu Zahra ini memang benar-benar orang yang konsisten dan memang ingin sama-sama dengan warga, kemudian berbakti lah begitu. Sebenarnya Bu, kami pun sebagai warga di Huntu memang tidak akan bernilai apa-apa ketika tidak ada teman-teman satu tim yang mendukung, seperti yang saya sebut tadi. Ada Hikmah Ina, Sabrina, Hai, Eja, ada
Om Riden, ada Ayah Zul. Iya, Om Riden itu ya luar biasa Ya, juga. Ayah Zul dosen di UNG, ada Pak Yoga yang orang Bali, ada banyak sekali, ada teman-teman seniman yang tadi saya sebut-sebutkan dan teman-teman lain yang itu kalau mereka tidak mendukung ini mungkin kami pun sebagai warga di sana mungkin tidak akan bisa apa-apa gitu. Jadi ini memang komunitas yang yang kompak ya, yang memang benar-benar punya tujuan yang sama. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Bu, makasih banyak. Alhamdulillah Ibu Zahra sudah mau datang ke sini. Saya terima kasih banyak Bu, sudah dikasih kesempatan. Oh iya, bocoran bulan Maret ada lagi kan? Tanggal 5 sama Maret, tanggal 19. Terus bulan April karena puasa. Iya. Jadi kita ada lebih banyak. Nanti puasa ada? Ya, mungkin di weekend 2 kali. Tapi jam sore juga menjelang buka puasa. Menjelang buka, jadi kita akan menyediakan tempat sholat. puasa, tempat sholat di sana. Wah, keren deh. Ya. Buka puasa di Ambua. Ya, insya Allah tidak hujan. Terima kasih. Bu, makasih banyak. Catat ya, tanggal 5 sampai tanggal 19 Maret ada lagi Ambua. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Semoga ini ada manfaatnya buat semua orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.